Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi surahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Perkenalkan, nama saya Hafrida Lianisani, NIM 2289210033. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan dan Pancasila. Satu pernyataan dari Thomas Janosky bermakna bahwa kewarganegaraan adalah keanggotaan secara pasif dan aktif dari seorang individu dalam sebuah negara bangsa dengan hak-hak universal tertentu dan kewajiban pada level yang spesifik dari kesetaraan. Secara sederhana, kewarganegaraan dapat dianggap sebagai konsep dalam mengukur hak dan kewajiban. Namun yang terjadi adalah pemahaman secara tidak penuh terhadap makna kewarganegaraan. Konsep ini dilihat semata-mata sebagai status yang dimaksudkan terkait dengan metode-metode untuk menentukan siapa yang bisa menjadi warga negara. Pemahaman secara tidak penuh terhadap makna kewarganegaraan terlihat pada munculnya pernyataan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Arizal Bakri, yang mengatakan bahwa menempatkan pendidikan Pancasila hanya sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan merupakan bentuk pengardilan Pancasila. Pandangan serupa diungkapkan oleh Sudijarto dari Dewan Pembina Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia yang mengatakan pendidikan kewarganegaraan tidak akan mampu mentransformasikan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan yang disebutkan oleh kedua tokoh di atas menganggap bahwa kewarganegaraan dan Pancasila adalah dua hal berbeda yang mempunyai substansi berbeda pula. Padahal substansi antara kewarganegaraan dan Pancasila jaraknya jauh. Intisari dari kewarganegaraan adalah nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Bagi negara Indonesia yang memiliki penduduk dengan pluralitas tinggi, Pancasila dibutuhkan sebagai dasar negara yang bekerja sebagai daya ikat serta dasar pemersatu bangsa dan negara. Pancasila merupakan seperangkat nilai. Nilai tersebut dapat ditentukan pada alia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat Indonesia berdasar kepada ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah yang ada dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam usaha untuk mewujudkan prinsip persamaan, keadilan, dan keterwakilan, teori kewarganegaraan multikultural Kimitschka membedakan hak-hak minoritas bagi kelompok etnis, yaitu hak-hak pemerintahan sendiri, hak-hak politik, dan hak-hak perwakilan khusus.
terkhusus hak-hak politik karya untuk membentuk kelompok etnis dan minoritas agama untuk menyatakan kekhasan budayanya dan harga diri tanpa memegang kemampuan mereka dalam lembaga ekonomi dan politik dari masyarakat yang dominan. Bentuk ketiga, kewargaan kelompok yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan eksternal. Caranya adalah setiap bentuk membantu melindungi minoritas dari kekuasaan ekonomi dan politik masyarakat yang lebih luas, walau masing-masing menjawab pada tekanan eksternal yang berbeda dalam cara yang berbeda, yaitu yang pertama, hak perwakilan kelompok khusus di lembaga politik masyarakat yang lebih luas menjadi kecil kemungkinan bahwa minoritas bangsa atau etnis akan diabaikan dalam keputusan yang dibuat berdasarkan seluruh negeri. Yang kedua, ada hak atas pemerintahan sendiri mengontrol kekuasaan ke unit politik kecil sehingga masyarakat tidak dapat memilih atau dalam tawar-menawar oleh keputusan yang sangat penting bagi kebudayaannya. Yang terakhir ada hak politis melindungi praktik agama dan budaya yang khas, yang mungkin tidak didukung serta layak melalui pasar atau yang dirugikan oleh peraturan yang ada. Akomodasi dari perbedaan-perbedaan ini adalah inti dari perbedaan-perbedaan yang sebenarnya, dan hak-hak khusus kelompok tersebut diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada. Walau hak-hak kelompok yang berbeda untuk bangsa mungkin secara sekilas tampak mendiskriminasi, hak-hak itu sebenarnya konsisten dengan prinsip-prinsip mengenai hal tersebut. Jika bukan karena hak-hak kelompok yang dibedakan itu, para anggota budaya minoritas tidak akan memiliki kemampuan yang sama untuk hidup dan bekerja dalam bangsa dan budaya sendiri yang dianggap lumrah bagi para anggota budaya utama. Dengan pandangan tersebut, maka intisari yang dapat diambil dari pembahasan tersebut adalah bahwa di dalam kewarganegaraan juga terdapat nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dengan menetapkan Pancasila sebagai bagian dari kemerdekaan yang mengerdilkan Pancasila itu sendiri. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.